Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan dua ayat ini kita mengetahui ternyata Allah juga mempunyai sahabat. Dan kalau kita perhatikan dari pembacaan yang sudah kita baca tadi, ternyata sahabatnya Allah ini adalah orang-orang yang ini ya spesial, orang-orang yang sangat dekat. Tidak hanya dekat tetapi memahami apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan daripada Allah. Di dalam Yakobus 2:23, Abraham, kita tahu bahwa Abraham itu bukan asli orang, dia bukan orang Yahudi. Jadi kalau boleh saya katakan, nenek moyang bangsa Israel itu bukan orang Yahudi. Tetapi kalau saya bilang lebih cenderung kepada ini ya, orang-orang Irak, orang-orang Ur-Kasdim. Karena di dalam sejarah Ur-Kasdim itu adalah suatu kota yang sudah mempunyai penduduk, sudah mempunyai bahasa dan keteraturan yang sudah diatur di sana. Jadi ketika Bapak Abraham keluar dari Ur-Kasdim, segala sesuatu yang menjadi pola daripada masyarakat yang ada di Ur-Kasdim sudah menempel di dalam kehidupan Bapak Abraham. Sehingga untuk menjadikan Bapak Abraham sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang dipakai oleh Allah, Allah memanggil Bapak Abraham untuk keluar. Dan kita ingat, istilah daripada bertobat itu juga mempunyai arti dipanggil keluar, ya. Jadi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya adalah sahabatnya Allah. Mengapa? Karena kita dipanggil keluar. Tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama dengan aturan yang lama, tetapi hidup dengan kehidupan yang baru, dengan aturan yang baru yang memang Allah buat sedemikian rupa untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Allah hanya mengatakan, pergi, aku akan memberkati kamu, memberkati dengan segala hal yang kalau boleh saya katakan hal-hal yang memang dicari oleh manusia. Ya, dan di sana Tuhan juga katakan akan memberkati Abraham dengan keturunan. Dan ketika ayat itu diucapkan, Abraham berusia 75 tahun dan belum mempunyai seorang anak. Jadi kalau boleh saya katakan Tuhan memberkati dengan keturunan dan sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang kontras. Tetapi di sisi yang lain, Abraham tahu bahwa yang memanggil itu adalah Allah. Tidak disebutkan di sana caranya Allah memanggil Abraham itu bagaimana, tetapi yang pasti terjadi sebuah komunikasi. Terjadi sebuah awal pembicaraan Allah dengan Abraham. Dan itu yang membuat Abraham yakin bahwa yang memanggil dia itu benar-benar Allah yang hidup. Bukan Allah yang di Ur-Kasdim, Allah yang dibuat oleh manusia, Allah yang disembah oleh manusia, dibuat, disembah sendiri. Tetapi ini adalah Allah yang betul-betul hidup. Dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa diraba, tidak bisa dibayangkan, tetapi memiliki kemampuan berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan panggilan Allah itu menarik. Abraham diperintahkan oleh keluar dan Allah akan memberkati segala sesuatu yang memang menjadi target daripada manusia ketika dia hidup. Nah, di dalam kisah daripada Abraham ada banyak hal yang akan Allah lakukan terhadap umatnya di bumi waktu itu, karena kita tahu bumi waktu itu belum seperti sekarang, ya, karena jumlah manusianya masih sedikit dan mereka berkelompok-kelompok di satu tempat yang cukup besar. Dan Allah memakai di dalam kehidupan Abraham menjadi alatnya. Jadi benar-benar Abraham tahu bahwa ada satu mandat yang Allah berikan di dalam kehidupannya, sehingga Abraham betul-betul menjaga di dalam kehidupannya.
Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah, kecuali ketika Abraham mengambil Hagar itu oleh karena Sarah yang menyuruh daripada Abraham, ya. Jadi bukan dari hatinya Abraham sendiri, tetapi oleh karena Sarah yang menyuruh Abraham untuk boleh menerima Hagar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua yang Allah kerjakan pada masa itu, Allah selalu berbicara kepada Abraham. Allah selalu memberitahu rencananya kepada Abraham. Dan itu adalah gambaran persahabatan antara Allah dengan Abraham. Nah, di dalam perjalanan umat manusia, kita tahu bahwa Allah tidak hanya berbicara kepada Abraham, tadi juga kepada Henokh, tetapi Allah juga berbicara kepada Musa. Begitu seringnya Allah dan Musa berinteraksi, ya, sehingga kalau boleh saya katakan terjadi sebuah persahabatan karena terlalu seringnya mereka berinteraksi. Mulai dengan Allah memanggil Abraham. Menarik sekali panggilan Allah kepada Abraham karena Allah katakan semak belukar itu terbakar, tetapi padahal tidak terbakar. Dan tangan Musa dimasukkan ke bajunya, dikeluarkan tangannya saja yang kena penyakit kusta, seluruh tubuhnya tidak kena. Dan ada banyak hal lain yang Allah mau tunjukkan kepada Musa bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringnya komunikasi antara Allah dengan Musa membuat mereka seperti sahabat, ya. Apa saja yang Allah hendak lakukan terhadap bangsa Israel, Allah memberitahukannya kepada Musa. Sampai-sampai ketika Musa datang kepada Tuhan dan Musa katakan Musa sudah ditolak oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan katakan bukan kamu yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa sampai Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke tanah perjanjian, jelas ada sebuah komunikasi antara Musa dan Allah. Kita lihat di sini, itu seperti sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang mustahil. Bagaimana manusia yang ada di dalam dunia yang fana dengan Allah yang ada di dunia yang kekal di surga, mereka bisa berkomunikasi sedemikian. Tetapi kita lihat semuanya pribadi orang yang begitu spesial, Musa, Abraham. Salah satunya yang kalau kita boleh perhatikan, mereka adalah orang-orang yang mau mengerti dan memahami kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memahami dan mengerti kehadiran Allah itu adalah sesuatu hal yang memang sudah selayaknya dan sepatutnya ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita jujur, kita mau katakan, dalam setiap waktu perjalanan kehidupan kita, kadang alam pikiran kita, alam yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa pergi kemana-mana. Dan itu memang membutuhkan satu kendali, bahwa semua yang ada dalam hidup kita hanya fokus kepada Allah. Dan itu yang Allah lakukan kepada Abraham maupun Musa. Mereka adalah orang-orang yang fokus. Kita lihat Abraham ketika berbicara dengan Allah selalu ada di tempat yang sunyi. Musa ketika hendak berbicara dengan Allah, dia pergi meninggalkan bangsa Israel dan mencari tempat yang sunyi, melepaskan segala kesibukannya ke tempat yang sunyi dan berbicara kepada Allah. Jadi kita sadar di sini bahwa di tengah-tengah kesibukan kita, jika kita adalah sahabatnya Allah, kita rindu kepada Allah, sejenak kita mau berada di satu tempat yang khusus, di satu tempat di mana kita bisa berbicara dengan Allah. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ketika kita memiliki satu keintiman dengan Allah, kita tahu kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus menjual, kapan kita harus membeli. Ya, jangan sampai lagi musim-musimnya
menjual, tetapi kita membeli. Pernah suatu saat ini ya, beberapa waktu yang lalu, salah seorang jemaat di tempat ini, dia punya usaha toko besi ya. Dan suatu waktu tiba-tiba dia digerakkan oleh Tuhan untuk memborong besi. Dia tahu saat itu memang tidak lagi besi, lagi harganya lagi baik-baik. Tetapi dia tidak tahu tiba-tiba digerakkan untuk borong besi sebanyak-banyaknya. Dan tanpa banyak pikir, dia dengan uang yang ada, dia belikan besi semuanya. Sehingga gudangnya itu penuh. Dia tidak tahu setelah penuh ini nanti mau dibuat apa, dia tidak tahu. Tetapi tanpa dia sadari, 1 minggu kemudian terjadi lonjakan harga besi yang luar biasa. Sehingga anak Tuhan ini bisa mendapatkan cuan ya, atau mendapatkan untung yang cukup lumayan. Nah, ini kita boleh lihat Allah tidak hanya hadir untuk mengurusi kehidupan kerohanian kita, tetapi ketika kita menjadi sahabatnya Allah, sampai dengan pekerjaan kita pun juga Allah ada di sana untuk boleh membuat di dalam kehidupan kita diberkati senantiasa. Ya, jadi satu pemahaman yang salah ketika orang Kristen membedakan Allah hanya untuk urusan gereja, tetapi pekerjaan itu adalah urusan saya. Tapi dari sini kita boleh melihat Allah tidak hanya ada di tempat ini, Allah ada di dalam hati kita, tetapi juga Allah ada bekerja bersama-sama kita di dalam usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Contoh yang lain adalah kehidupan Ishak ketika di Gerar. Bapak Ibu Saudara, Ishak ketika di Gerar dia dihadapkan oleh Allah satu fakta yang Ishak lihat, satu fakta yang Ishak pahami, bahwa Gerar waktu itu tidak mempunyai masa depan. Tanahnya tandus karena tidak ada hujan, jelas tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu. Mungkin kita berpikir seperti Ishak mungkin ya, bahwa Tuhan gak salah dah nempatkan aku di tanah yang kering, di tanah yang tandus. Bagaimana aku bisa mendapatkan berkat? Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Kata-kata Tuhan aku akan memberkati menjadi sebuah rema yang hidup di dalam kehidupan Ishak. Bapak Ibu Saudara, tanah yang tandus itu ketika diolah oleh Ishak, ketika dicangkul oleh Ishak supaya gembur, yang terngiang-ngiang di telinganya Ishak adalah, aku akan memberkati engkau. Ini sebuah keyakinan yang dipegang dan hidup di dalam kehidupan Ishak. Bagaimana tidak? Saudara bisa bayangkan tanah yang tandus itu dia cangkul, lalu kemudian dia taburi benih. Ada satu waktu ketika dia mencangkul sampai selesai, ditambah dengan pada saat dia menabur benih dan benih itu tumbuh. Bapak Ibu Saudara, penantian yang dimiliki oleh Ishak dan yang dijalani oleh Ishak sebenarnya itu adalah sebuah ujian iman. Bagaimana tidak? Jelas tanahnya tandus, dikasih bibit. Secara umum, secara logika, yang dilakukan oleh Ishak ini adalah yang dilakukan oleh orang yang gak waras. Orang yang beriman kepada Tuhan, yang mempunyai iman kepada Tuhan, sebenarnya juga adalah orang yang tidak waras secara duniawi. Ya, sudah tahu tandus, masih ngeyel, masih ngotot, Tuhan akan memberkati. Sudah tandus, masih ngeyel, masih ngotot, benih akan tumbuh. Tetapi kita lihat kekuatan daripada hatinya Ishak untuk berpaut kepada Tuhan. Dan ini juga yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memulai dengan Tuhan, ketika kita sudah berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, Tuhan menyertai dalam kehidupan kita.
Tuhan menyertai, Tuhan pasti memberkati. Ketika Tuhan memberkati, pasti ada mujizat, ada pertolongan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi seperti saat-saat ini, jelas itu bukan kondisi yang baik-baik, ya. Artinya kondisi yang ada saat ini adalah kondisi yang tidak hanya membutuhkan strategi, tetapi kita juga membutuhkan iman. Kita membutuhkan strategi untuk boleh membeli, menjual, atau menahan. Tetapi kita membutuhkan iman, kita mengatur semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat inilah kehidupan kita orang percaya seperti Ishak ketika di Gerar. Ada orang-orang Gerar yang diam di sana selama turun-temurun kehidupan mereka. Mereka tahu kalau sudah musim panas seperti ini, mereka tidak ada urusan tanam-menanam. Yang ada mereka hanya menunggu di rumah, menghabiskan bekal yang ada sampai hujan turun. Tetapi Ishak tidak demikian. Tuhan justru perintahkan kepada Ishak untuk boleh memulai sesuatu yang mustahil bagi orang lain, tetapi tidak mustahil bagi Ishak. Dan kita lihat firman Tuhan katakan Ishak menuai 100 kali lipat. Dan ketika Ishak menuai 100 kali lipat, artinya kerugian Ishak itu 0%. Artinya Ishak mendapatkan hasil yang begitu banyak. Dan ketika Ishak menjual di tengah-tengah musim yang kering, di tengah-tengah musim tidak ada yang panen, Ishak sendiri yang mendapatkan keuntungan. Nah, inilah kehebatannya daripada Tuhan, kehebatan daripada kita sebagai sahabatnya Tuhan. Seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal penting ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan. Yang pertama, ketaatan dan iman. Ketaatan itu adalah bagaimana kita menurut apa yang menjadi perintah daripada Allah. Iman itu adalah sebuah respon. Jadi apapun yang Allah perintahkan, kita percaya itu yang terbaik. Apapun yang Allah ingin kita lakukan, hasilnya pasti luar biasa. Meskipun pada kenyataannya antara iman dengan yang dilihat mata itu tidak sinkron, ya. Artinya tidak bisa berjalan balance, tidak bisa berjalan bersama-sama, karena seringkali iman kita itu mempercayai Allah di tengah-tengah kemustahilan, mempercayai Allah di tengah-tengah ketidakmungkinan. Tetapi satu hal yang mau saya katakan sesuai dengan pengalaman saya, kadang Allah menolong, Allah menyatakan berkatnya, Allah menyatakan mujizatnya pada saat-saat di mana kita betul-betul sudah sampai kepada titik nadir, titik yang paling rendah di dalam kehidupan kita, titik kepasrahan yang ada dalam kehidupan kita. Justru pada saat itulah Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ada seringkali saya mengalami tanpa saya cerita kepada istri, tanpa saya cerita kepada siapapun, tetapi betul pertolongan Tuhan justru pada saat-saat akhir, pada saat-saat yang tidak mungkin pas pertolongan itu ada, tetapi tinggal beberapa saat lagi justru di situ pertolongan Tuhan itu hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan dan iman itu adalah dua hal yang sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Kita taat tetapi kita tidak beriman, ya percuma. Kita beriman tetapi kita tidak taat, itu kekuatan tanpa ada satu aksi, ya. Seperti mobil tidak jalan meskipun mesin dinyalakan tetapi tidak dijalankan. Sehingga ketaatan dan iman itu sama-sama harus berjalan. Iman kita itu ada sebuah kekuatan, ada sebuah tanggapan akan kehadiran Tuhan. Ketaatan itu kita boleh action, melihat bagaimanakah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham saat dipanggil oleh Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, Abraham nggak tahu negeri yang Tuhan akan berikan kepada Abraham itu seperti apa bentuknya. Abraham tidak tahu. Dan Abraham berjalan, dan kalau dari Ul-Kasdim sampai ke Yeriko, ya mungkin yang paling dekat sampai ke Yeriko ya mungkin lumayan jauh ya. Firman Tuhan tuliskan dari tempat itu berhenti, lalu jalan lagi, kemudian berhenti, lalu jalan lagi, sampai Abraham tiba di tanah Kanaan. Nah, kita lihat Abraham sama sekali tidak kendor imannya, tetapi Abraham menjaga imannya. Dalam arti Abraham selalu menjaga kepercayaannya kepada Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tidak semua janji Tuhan tergenapi dalam satu kesempatan. Kita harus menunggu janji Tuhan tergenapi itu mungkin beberapa waktu kemudian. Kadang ketika waktu menunggu, kadangkala kita berpikir Tuhan sudah lupa ya, atau mungkin ini bukan yang menjadi kehendak Tuhan atau yang lain. Tetapi Bapak Abraham tidak, dengan setia dia menanti apa yang Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau keturunan, akan memberkati dengan banyak hal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan satu hal, untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu 25 tahun. Saudara bisa bayangkan, menunggu 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup lumayan. Tetapi kita lihat imannya Bapak Abraham tidak turun kadar. Kalau emas itu kadarnya tidak mengalami penurunan. Tetapi Bapak Abraham terus menerus secara konsekuen dia menjaga imannya berpaut kepada Tuhan. Dan pada akhirnya buah daripada iman, yaitu pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan keberhasilan dalam hidup ini dinyatakan oleh Tuhan. Ayah saya ketika beliau mulai ini ya, ada Colt 120, itu saya masih SMP ya. Saya ingat waktu itu ketika SMP pertama kali diantar oleh ayah saya itu naik Colt kuning. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat ini ya, bagi kehidupan saya sangat-sangat luar biasa. Karena pada saat itu juga ayah saya pernah ditawari tanah di depan SMP Negeri 3, dan karena tanah itu marketplace-nya ya, tata kotanya itu dipakai untuk yang lainnya, sehingga tanah itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dengan berjalannya waktu, saya hanya melihat bagaimana ayah saya satu hal yang tidak pernah dia lupakan. Setiap kali akan istirahat, beliau selalu menyempatkan paling tidak 15 sampai 30 menit untuk berdoa. Secapek apapun kondisi beliau selalu berdoa penyembahan selama 30 menit sebelum istirahat. Itu terus-menerus dilakukan selama saya mendampingi beliau. Dan itu menjadi satu teladan yang luar biasa. Saya boleh mendapatkan pelajaran yang indah ketika beliau di saat-saat tertentu tengah malam berdoa. Dan itu menjadi sebuah teladan yang ya, kalau boleh saya katakan sedikit saya tiru. Dan itu memang membawa kepuasan, membawa ketenangan di dalam batin itu tersendiri ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, teladan seperti itu sangat penting bagi saya ya. Saya tidak mendapati, maaf, ayah saya itu sebagai seorang yang
foya-foya, yang gelojoh, atau yang biasa dilakukan oleh teman-temannya yang lain, tetapi saya justru melihat keteladanan, ketenangan, kekuatan di dalam kemauan, kekuatan di dalam doa, kekuatan di dalam iman. Itu yang saya lihat. Jadi sepanjang perjalanan beliau saya mengikuti, saya melihat imannya itu luar biasa. Salah satu tanda Tuhan menyertai pelayanan beliau adalah bangunan yang ada di depan. Itu waktu itu saya sampai tidak habis pikir. Saya pernah nurunkan ini ya semen 1 truk diesel itu, sampai saya besoknya itu nggak bisa dengek begini ya, karena saya nggak bisa manggul di belakang, jadi saya angkat begini, saya masukkan dari truk, saya turunkan, masukkan di kamar nomor 1. Itu pernah saya lakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita saat ini, apa yang sedang kita hadapi? Kita hadapi sendiri atau bersama-sama dengan Allah? Apakah Allah sudah menjadi sahabat kita? Jadi kalau kita belum menjadikan Allah sebagai sahabat kita, artinya hari-hari yang kita hadapi, kita menghadapinya sendiri. Dan kita tahu ketika segala sesuatu yang ada dalam hidup ini kita hadapi sendiri, kita tidak pernah mendapatkan pertolongan. Kita tidak pernah mendapatkan hasil. Tetapi ketika kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, pertolongan oke, jalan keluar yes, itu yang akan kita terima dalam hidup ini. Kiranya lewat renungan pagi hari ini boleh menyadarkan di dalam kehidupan kita, pentingnya kita selalu ada menjadi sahabatnya Allah. Dimanapun kita berada, Allah boleh berada. Apapun yang kita kerjakan, Allah beserta. Dan yang pasti, masa depan yang penuh pengharapan itu akan menjadi milik kita. Bukan saya, bukan kita, tetapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.